Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sapona. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum hardware dasar. Pada laporan praktikum ini, judul laporannya yang pertama adalah langkah-langkah bongkar pasang komponen komputer. Yang kedua, proses instalasi sistem operasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Yang ketiga, langkah-langkah troubleshooting untuk mengatasi PC yang mati. Latar belakang pada laporan ini adalah proses instalasi sistem operasi Kali Linux menggunakan VirtualBox merupakan langkah awal yang krusial dalam memahami lingkungan komputer. Dengan menggunakan VirtualBox, mahasiswa dapat belajar cara menginstal sistem operasi tanpa resiko merusak sistem utama. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai distribusi Linux dan perangkat lunak open source lainnya yang semakin populer di kalangan pengguna dan pengembang. Langkah-langkah bongkar pasang komponen komputer adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap teknisi komputer. Proses ini tidak hanya melibatkan penggantian komponen, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang fungsi masing-masing bagian dalam sistem komputer. Melalui praktikum ini, mahasiswa akan belajar cara menangani komponen hardware dengan aman dan efisien, serta memahami pentingnya pemeliharaan dan upgrade sistem. Troubleshooting untuk mengatasi laptop yang mati total adalah proses dalam pemeliharaan perangkat keras. Masalah laptop yang tidak dapat menyala seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan pada power supply, motherboard, atau komponen lainnya. Melalui praktikum ini, mahasiswa akan diajarkan teknik-teknik diagnosa untuk mengidentifikasi masalah serta langkah-langkah perbaikan yang tepat. Keterampilan ini sangat berharga dalam dunia kerja, di mana kemampuan untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah perangkat keras menjadi salah satu kualifikasi utama bagi seorang teknisi komputer. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk sukses di bidang teknologi informasi dan komputer. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam instalasi, perawatan, dan troubleshooting perangkat keras serta software komputer. Rumusan masalah pada laporan ini yang pertama adalah apa saja langkah-langkah yang diperlukan dalam bongkar pasang komponen komputer. Yang kedua, bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Yang ketiga adalah teknik apa yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada laptop atau komputer yang tidak dapat menyala. Batasan masalah pada laporan ini adalah satu, langkah-langkah bongkar pasang hanya akan dilakukan pada komponen dasar komputer, yaitu seperti RAM, hard disk, dan power supply. Praktikum ini hanya mencakup instalasi sistem operasi open source tertentu seperti Kali Linux. Yang ketiga, troubleshooting akan diidentifikasi dan perbaikan masalah pada laptop atau komputer yang tidak dapat menyala tanpa mencakup komputer hardware lainnya. Tujuan praktikum yaitu untuk mempelajari langkah-langkah bongkar pasang komponen dengan aman dan efektif, untuk memahami dan menguasai proses instalasi sistem operasi Kali Linux menggunakan VirtualBox, untuk mengembangkan keterampilan dalam troubleshooting komputer yang tidak dapat menyala, termasuk teknik diagnostik dan perbaikan. Hardware komputer. Hardware komputer adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, berfungsi sebagai dasar operasional sistem komputer. Hardware komputer dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu input device, alat yang digunakan untuk menginput data ke dalam komputer, contohnya adalah keyboard, mouse, scanner. Yang kedua adalah output device, alat yang menampilkan hasil dari pemrosesan data, contohnya adalah monitor, speaker, printer. Yang ketiga adalah processing device. Processing device adalah komponen yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data, contohnya adalah CPU. Yang keempat adalah storage device, alat yang digunakan untuk menyimpan data secara premium, contohnya hard disk dan SSD. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai lapisan pertama dalam memori komputer saat komputer dinyalakan. Sistem operasi mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk perangkat lunak aplikasi yang dijalankan setelahnya. Layanan ini mencakup akses ke disk, manajemen memori,
penjadwalan tugas dan antarmuka pengguna, sehingga perangkat lunak tidak perlu menangani tugas-tugas tersebut secara langsung. Bagian dari kode yang menjalankan fungsi-fungsi ini dikenal sebagai kernel dari sistem operasi. Dengan demikian, sistem operasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua komputer dapat berfungsi secara harmonis dan efisien. Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang untuk forensik digital dan pengujian penetrasi. Dikelola oleh Offensive Security, dikembangkan oleh Matti Aharoni dan Devon Kearns. Kali Linux menyediakan berbagai alat yang dapat diklarifikasikan berdasarkan fungsi utama dengan lebih dari 300 tools yang siap digunakan. Pengguna dapat memilih alat sesuai dengan studi kasus tertentu seperti reverse engineering. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, Kali Linux memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis mendalam dan pengujian keamanan sistem penggunaan alat-alat yang digunakan oleh platform ini. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Konsep virtualisasi di sini berarti menciptakan simulasi dari lingkungan nyata, sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan tanpa perlu menginstal ulang komputer. Dengan VirtualBox, pengguna yang telah menginstal Windows dapat dengan mudah menjalankan sistem operasi lain seperti Linux dan macOS. Dalam lingkungan Windows, dalam lingkungan Windows. Perangkat lunak ini dirancang untuk memudahkan instalasi dan pengelolaan sistem operasi virtual, menjadikannya alat yang berguna bagi pengembang, administrator sistem, dan individu yang ingin belajar berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Metodologi praktikum yang digunakan pada laporan ini yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses perakitan komputer dan instalasi sistem operasi. Dengan pendekatan ini, hasil perakitan dan kinerja sistem dapat diukur secara objektif, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan teknik yang diperlukan dalam merakit komputer dan instalasi komputer. Langkah-langkah bongkar pasang komponen komputer. Yang pertama adalah kita membongkar perangkat komputer. Pastikan tidak ada kabel listrik yang terhubung ke CPU yang akan dibongkar. Lalu penulis melepas semua baut pada casing dan melepas casing komputer. Setelah itu melepas kabel-kabel yang terhubung pada GPU, power supply, motherboard, dan hard disk. Melepas GPU dari motherboard, lalu melepas RAM dari motherboard. Setelah itu melepas hard disk yang tersambung dengan kabel. Selanjutnya adalah melepas motherboard dari casing komputer, lalu mengeluarkan power supply dari casing komputer. Setelah itu perangkat komputer berhasil dibongkar. Ini adalah bukti lampiran dari praktikum yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah merakit perangkat komputer. Letakkan motherboard pada alas yang rata dan tidak mengalirkan listrik. Lalu pasang RAM pada motherboard sesuai dengan slot yang sudah tersedia. Lalu pasang kabel antara power supply dengan motherboard. Pasang GPU ke motherboard dan perakitan selesai. Dan ini adalah bukti dari praktikum yang sudah dilaksanakan. Proses instalasi sistem operasi Kali Linux menggunakan VirtualBox. Persiapan awal adalah pastikan VirtualBox telah terinstall di komputer. Jika belum, unduh dan install dari situs resmi VirtualBox. Unduh file ISO Kali Linux dari situs resmi kali.org. Setelah VirtualBox sudah terinstall dan sudah terunduh ISO-nya, buka aplikasi VirtualBox, lalu klik tombol New untuk membuat mesin virtual baru. Beri nama mesin virtual. Contohnya adalah Kali Linux. Pilih jenis sebagai Linux dan versi sebagai Ada Linux. Lalu klik Next. Pengaturan memori. Alokasikan memori RAM untuk mesin virtual disarankan minimal 1024 MB. Lalu klik Next. Setelah itu pengaturan hard disk. Pilih opsi Create a Virtual Hard Disk Now and klik Create. Pilih format penyimpanan sebagai VDI atau VirtualBox Disk Image, kemudian pilih Next. Pilih opsi Dynamically Allocated dan klik Next, atau ukuran hard disk virtual minimal 10 GB, kemudian klik Create. Mengatur storage untuk ISO. Pilih mesin virtual yang baru dibuat, lalu klik Settings,
Arahkan ke tab storage, klik pada ikon CD atau DVD kosong, lalu pilih file ISO Kali Linux yang sudah diunduh dengan mengklik ikon disk di sebelah kanan. Klik OK untuk menyimpan pengaturan. Untuk memulai instalasi, jalankan mesin virtual dengan mengklik tombol Start. Lalu ketika muncul tampilan booting, pilih opsi Install atau Graphical Install. Konfigurasi, pilih bahasa instalasi yang diinginkan. Lalu tentukan lokasi geografis, misalnya Indonesia. Pilih konfigurasi keyboard. Lalu masukkan hostname sesuai keinginan dan domain name jika diperlukan. Atur kata sandi untuk akun root dan konfirmasi kata sandi tersebut. Partisi hard disk. Pilih metode hard disk. Disarankan untuk memilih opsi Use Entire Disk. Lalu konfirmasi pengaturan partisi dan tunggu hingga proses format selesai. Proses instalasi, tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah selesai, sistem akan reboot secara otomatis. Setelah reboot, login menggunakan username root dan kata sandi yang telah diatur sebelumnya. Kali Linux sudah terinstall. Ini adalah bukti dari proses dari praktikum instalasi sistem operasi. Langkah-langkah troubleshooting untuk mengatasi laptop yang mati total. Yang pertama adalah periksa sumber daya, pastikan stop kontak berfungsi dengan baik. Lalu pastikan kabel daya terhubung dengan benar ke stop kontak dan PSU. Periksa indikator daya. Jika lampu indikator pada motherboard menyala tetapi PC tidak menyala, masalah mungkin terletak pada tombol daya atau kabel yang menghubungkan ke motherboard. Buka casing PC dan periksa semua koneksi kabel dari PSU ke komponen internal. Pastikan tidak ada kabel yang longgar atau terlepas. Cabut atau pasang kembali konektor daya utama dan kabel daya CPU untuk memastikan koneksi yang baik. Uji komponen hardware. Lepaskan semua perangkat keras non-esensial seperti GPU dan penyimpanan dan coba nyalakan dengan hanya satu stick RAM terpasang. Jika PC menyala dan konfigurasi minimalis, tambahkan kembali komponen satu persatu untuk menemukan yang menyebabkan masalah. Periksa kode POST dan bunyi bip. Jika sistem tidak menyala tetapi ada bunyi bip, ini bisa menjadi indikasi masalah hardware tertentu. Rujuk manual motherboard untuk memahami arti dari kode bip tersebut. Ini adalah bukti dari praktikum troubleshooting. Kesimpulan, dengan melakukan bongkar pasang komputer, penulis dapat mengetahui dan mengenal komponen-komponen komputer secara langsung dan bagaimana cara memasangnya menjadi sebuah komputer yang utuh. Dengan begitu, penulis dapat merakit personal komputer sesuai keinginannya atau melakukan troubleshooting yang mengharuskan membongkar komputer. Yang kedua, instalasi sistem operasi adalah sebuah solusi akhir ketika terdapat permasalahan komputer yang berhubungan dengan software. Dengan mengetahui langkah-langkah instalasi sistem operasi, terutama untuk sistem operasi open source yaitu Kali Linux, penulis dapat melakukan instalasi mandiri tanpa harus menggunakan jasa seorang ahli ketika mengharuskan untuk menginstal ulang. Yang ketiga, untuk melakukan troubleshooting komputer, yang dilakukan pertama adalah menganalisa dan menemukan inti dari kerusakan komputer, karena setiap masalah komputer memiliki penyelesaian atau solusi yang berbeda-beda. Saran, dalam proses pembongkaran komputer, sebaiknya skrup diletakkan pada suatu wadah agar tidak tercecer dan menghilang saat merakit kembali. Setelah proses pembongkaran selesai, sebaiknya komponen komputer dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipasang kembali. Pada proses sistem instalasi komputer, sebaiknya pilihlah sistem operasi yang cocok dengan kebutuhan dan spesifikasi hardware komputer yang digunakan. Pada tahap perbaikan komputer, sebaiknya melakukan tahapan troubleshooting dengan memperhatikan dan mengenali gejala-gejala yang timbul pada komputer, sehingga prosesnya akan berjalan lebih cepat. Dan ini adalah lampiran dari praktikum hardware. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.